Status Dejan Ferdinandsyah sempat menjadi pertanyaan usai resmi dipasangkan dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Akankah masih pemain PP Jarum atau pelatnas PBSI? Kini status tersebut sudah jelas karena Wakil Ketua Umum 1 PBSI, yakni Taufik Hidayat, menegaskan Dejan akan menjadi pemain pelatnas mulai tahun 2025 nanti. Kabar baik itu disampaikan Taufik Hidayat kepada awak media, termasuk Okezon, setelah konferensi pers di Pelatnas PBSI pada Jumat 20 Desember 2024. Dia memastikan bahwa Dejan Ferdinandsyah akan menjadi penghuni Pelatnas PBSI di tahun depan. Dejan sebagai pemain pelatnas, kata Taufik, dikutip dari Okezon. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan perekrutan Dejan Ferdinandsyah bukannya tanpa alasan, di mana dia menilai pemain dari PP Jarum itu punya kualitas yang mumpuni dengan prestasi mentereng yang ditunjukkannya bersama Gloria Immanuel-Wijaya pada tahun ini hingga bisa menembus PA Foto Final tahun 2024. Alhasil, dia yakin pemain berusia 23 tahun itu cocok untuk diproyeksikan lolos ke Olimpiade Los Angeles tahun 2028. Kita akan lihatnya dengan kapasitas dia, dengan prestasi dia, dengan umur juga. Karena kita lihatnya kan jangka panjang untuk di tahun 2028-nya. Jelas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga atau Wamenpora itu. Sebelumnya diketahui, PBSI mengumumkan adanya beberapa pasangan ganda campuran di mana tahun 2025 mendatang. Salah satunya adalah Dejan Ferdinandsyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Dengan begitu, Dejan Ferdinandsyah berpisah dengan duetnya di PP Jarum selama berkarir sebagai pasangan non-pelatnas, yakni Gloria Immanuel-Wijaya. Taufik pun menilai hanya direkrutnya Dejan ke pelatnas PBSI merupakan hal yang wajar. Bukanlah suatu yang baru ketika salah satu pemain ganda non-pelatnas diboyong ke Cipayung dan meninggalkan duet lamanya. Ya samalah, bukan sekarang aja. Dari dulu begitu. Yang enak makanya jadi pemain tunggal aja deh. Jadi sendirian. Ganda itu campuran misalnya. Itu kadang bagus itu. Jadi satu lagi nggak diambil. Apa gimana? Kita nggak ada yang tahu lah seperti itu. Ujar legenda hidup tunggal putra Indonesia itu. Kalau buat saya, buat pemain kayaknya normal aja. Semua pasti pernah merasakan hal seperti itu juga. Pungkas Taufik Hidayat. Di sisi lain, teka-teki mengapa Heri Iman Pirngadi atau Heri IP tak melatih di pelatnas PBSI akhirnya terkuak. Menurut pemaparan Wakil Ketua Umum 1 PBSI, Taufik Hidayat, alasannya karena pelatnas Cipayung membutuhkan penyegaran. Sehingga nama-nama lama seperti halnya Heri IP pun tak dipanggil lagi. PBSI telah resmi mengumumkan nama-nama pelatih yang akan menghuni pelatnas Cipayung. Akan tetapi, nama Heri Iman Pirngadi yang merupakan pelatih legendaris di Indonesia tidak masuk dalam daftar tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, Heri IP sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa ia tak dipanggil PBSI lagi untuk menjadi pelatih pelatnas, di mana ia juga mengikuti rekrutmen pelatih yang dilakukan oleh PBSI secara terbuka. Taufik pun menjelaskan alasan tak ada nama Heri IP dalam tim pelatih PBSI. Hal paling utama dalam keputusan ini adalah adanya penyegaran dan regenerasi di tim pelatih PBSI. Ya, ini kan kita dalam arti kita penyegaran ya. Semua sama. Kadang saya juga daftar kuliah kan enggak diterima. Ya sudah. Maka itu, ini pasti ada pro dan kontra.
Kita ingin yang lebih baik lagi nanti untuk kedepannya. Ucap Taufik di Platnas PBSI pada Jumat 20 Desember 2024. Lalu, apakah dengan kemarin misalkan saya nggak ganti semua pelatih, akan sama prestasi kayak kemarin? Pasti kita ingin sesuatu yang berbeda gitu loh. Bikin sesuatu yang berbeda untuk kedepannya biar lebih bagus. Lanjut Taufik Hidayat. Saya juga nggak menjamin nanti di 2028 kita bagus. Tapi kita berusaha, ya karena saya tahu juga bahwa untuk jadi aktif, untuk cari prestasi itu nggak bisa instan, nggak mudah, semua butuh proses. Imbu peraih medali emas Olimpiade Athena tahun 2004 itu. Dengan pertimbangan banyak, kita yang tahu kenapa yang ini masuk, yang ini kenapa enggak. Jadi cukup buat kita saja. Yang pasti kita ingin regenerasi juga, ingin lebih baik lagi ke depannya. Itu saja sih. Jadi mohon doanya, mohon supportnya juga, inilah yang terbaik. Sambung Taufik Hidayat. Selain soal penyegaran, hasil asesmen dan interview dalam perekrutan pelatih menjadi kunci utama. Namun, ia juga tak bisa berbicara secara gamblang tentang hasil asesmen dari perekrutan pelatih tersebut. Kalau dibuka semua, ya susah juga kan? Biarlah kita yang tahu. Kalau sekarang bilang masalah prestasi dalam setahun ini, match double ada enggak? Tapi kan kita enggak mau melihat ke belakang terus. Jelas topik lagi. Inilah yang terbaik. Saya bilang hasil asesmennya yang terbaik. Hasil interview apa semuanya, ya ini adanya. Pasti saya yang bilang tadi itu. Pro kontra pasti ada. Ada yang suka, ada yang enggak suka. Itu sudah pasti. Lanjut Taufik Hidayat lagi. Harry Ipi sendiri sebelumnya menjabat posisi sebagai pelatih di ganda campuran PBSI sejak akhir tahun lalu. Sebelum itu, ia juga menangani sektor ganda putra yang melahirkan banyak pasangan-pasangan kuat. Nah, badminton lovers, itulah alasan PBSI mengapa Harry Ipi tidak masuk dalam jajaran pelatih. Gimana nih kalau menurut kalian? Tinggalkan ya pendapat kalian di kolom komentar.